Gua Suryo terjadi ji setelah 15 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Tepat pada tepat pada usia Nabi 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan ditandai dengan turunnya ayat yang pertama, yaitu yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipatrun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga seterusnya. Turunnya yaitu di Gua Hira yang insya-Allah juga nanti untuk tempat akan kalau bersama. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada ala khilafi mazhabil ulama, yang pegah pada si kurung belah Ramadan, juga yang pegah Nabi menerima wahyu yang pertamanya pada malam 20 Ramadan, tepat pada usia Nabi memasuki 40 tahun. Setelah 40 tahun usia Nabi menerima wahyu yang pertama, maka secara resmi Nabi telah diangkat menjadi Rasul. Terhitung dari umur Nabi 40 tahun menjadi tahun pertama kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Tetapi dakwah Rasulullah tidak dilakukan secara terang-terangan, tidak dilakukan secara terbuka. Dakwah Nabi ini mulai dengan dakwah sirran, diistilahkan oleh para ulama, yang bermakna dakwah Nabi adalah dakwah dengan metode senyap, yang memulai dakwah Nabi ini mendakwahkan dan mengajak bertauhid kepada keluarga Nabi sendiri dan orang-orang terdekat. Dengan perintah dakwah siryo, perintahkan oleh Allah lewat salah satu ayat, yaitu wa anzir ashiratakal akrabin, dan berikan kabar ila ashiratakal akrabin kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Sehingga bahkan kemudian orang yang pertama tabung Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid, karena Khadijah binti Khuwailid ini adalah perumoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan dari kalangan anak mid yang pertama tabung Islam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini adalah anak kumun Nabi, yaitu anak dari abang ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya bahkan dari kalangan tua yang pertama sekali tabung Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak mudakan. Abu Bakar adalah salah seorang tokoh Mekah yang dikagumi oleh huru-huru Mekah dan disegani oleh huru-huru Mekah dari mudakan. Karena di samping Abu Bakar ini adalah orang yang sangat cerdas, Abu Bakar ini juga memiliki kewibawaan yang sangat tinggi di mata masyarakat Quraisy. Sehingga huru-huru Mekah pada saatnya apabila hal-hal yang dia musyawarahkan, dia diskusikan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiqnya dari muda beliau bersahabat baik, berkawan baik dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu turun perintah Pak Nabi untuk mulai berdakwah kepada kalangan-kalangan terdekat, maka salah satu yang didekati oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan setelah Islam Abu Bakar As-Siddiq, Islamnya mulai menyebar dan Islamnya mulai berkembang ke kabilah-kabilah yang lain. Jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa bagi perkembangan Islam. Bahkan karena dari babah Abu Bakar As-Siddiq tamang Islam sahabat-sahabat terkemuka. Sejumlah sahabat-sahabat pembesar-pembesar dari kalangan sahabat yang tamang Islam merupakan hidayah untuk bertauhid melalui perantara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara orang yang tamang Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq, dengan sebab lidah Abu Bakar As-Siddiq, di
antara lain adalah Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain, pada sekitar 5 tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda. Yang kejut, Dodo Abu Bakarnya punya peran dan punya jasa yang sangat luar biasa bagi perkembangan Islam, bagi perkembangan dakwah Islam, dan bagi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantas Dodo Abu Bakar dinobatkan sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah di eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa Nabi, manusia yang terbaik adalah Nabi sendiri. Setelah Nabi, manusia terbaik. Manusia terbaik adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang terbaik, sahabat Nabi yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ramai orang mengira bahwa Abu Bakar yang menjadi sahabat paling afdal karena Abu Bakar adalah ayah tuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menikah dengan anak dari Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah menikah dengan Nabi nyan kadodo setelah hanali Siti Khadijah. Di awal-awal setelah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu an, Nabi hanya pernah menduakan Siti Khadijah. Baru kemudian setelah wafat Siti Khadijah, Nabi menikah dengan Siti Aisyah dan beberapa perumuh Nabi yang lain. Itu pun karena di balik pernikahan yang tersimpan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Di antara hikmah Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah, yang pada saat yang Siti Aisyahnya masih muda, adalah Siti Aisyah menjadi salah satu sumber agama yang sangat terpercaya dan menjadi salah satu tempat Rasulullah menyimpan apa yang ingin beliau sampaikan kepada umat-umatnya melalui hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sangat sensitif, terutama terkait dengan kehidupan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal berkeluarga. Jadi hadis-hadis terkait dengan kehidupan pribadi Nabi, hadis-hadis terkait dengan perkawinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rumah tangga Nabi, hadis-hadis itu paling banyak diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mampu mengingat apa yang disampaikan oleh Nabi dan mampu merekam apa yang didengar dari Rasulullah, karena usia Siti Aisyah setelah pada saat menjadi istri baginda Nabi mantap usia yang cukup muda, pikiran yang masih sangat segar, kemudian daya ingat yang masih sangat kuat. Nah, tetapi walaupun Siti Aisyahnya anak Sayyidina Abu Bakar, tapi Abu Bakarnya kan semata-mata beliau menjadi orang hebat, kan semata-mata beliau menjadi sahabat terbaik karena beliau adalah ayah tuannya baginda Nabi, tapi beliau punya jasa-jasa yang sangat luar biasa. Di antara jasa pertama, Abu Bakar adalah orang yang pertama meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi selain dari keluarga Nabi sendiri. Kemudian yang kedua, melalui Abu Bakar tamang Islam pemuka-pemuka Quraisy sekaliber Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Nah, berikutnya Abu Bakar menjadi makhluk yang paling mulia dari kalangan para sahabat karena pengorbanan Abu Bakar yang sangat luar biasa bagi perjuangan dakwah Rasulullah. Salah satunya, Abu Bakar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sahabatnya Nabi ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada saat perintah Nabi untuk berhijrah, setelah tekanan demi tekanan merasakan oleh Nabi dalam dakwah, tahun kedua, tahun keempat dan seterusnya, terutama setelah Nabi memulai dakwah secara terang-terangan, berbagai beban, persoalan, intimidasi dan ancaman diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silih berganti dan tiada pernah henti. Tepat pada tahun ke-11 Nabi mendakwah di kota Mekah, betul-betul kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadilah pengepungan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh pemuda-pemuda dari berbagai suku Quraisy yang ingin membunuh Nabi.
Akan tetapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sehebat apapun tipu daya manusia, sehebat apapun strategi manusia, Allah lebih hebat dari segala-galanya. Segala kafir Quraisynya membunuh, ingin segala kafir Quraisynya mengepung rumah Nabi, maka Allah menurunkan berita kepada baginda Rasul bahwa beliau sedang berada dalam ancaman yang sangat besar dan beliau diizinkan meninggalkan kota Mekah untuk menuju dan kemudian tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah untuk menemani perjalanan Nabi. Maka Abu Bakar adalah sosok yang diizinkan Allah untuk diajak bersama-sama dengan Rasul dalam berhijrah. Nah, berangkat Nabi netepit dari remuk setelah menerima perintah hijrah. Nabi dia ngejak rumah Sayyidina Abu Bakar untuk menyampaikan bahawa perintah hijrah telah turun dari Allah dan Nabi telah diizinkan untuk berangkat meninggalkan kota kelahiran Mekah Al-Mukarramah. Bedah Nabi nepakat Sayyidina Abu Bakar, Nabi te ba anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dan Nabi te ba anak inang Sayyidina Abu Bakar iaitu Asma. Lalu kemudian Nabi te juga pada keluarga Abu Bakar bahawa Rasulullah bersama Abu Bakar akan berhijrah ke kota Madinah. Nah, kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi tiba-tiba ban jaga tenget, ban terkejut dari tidur gara-gara hambu abe tanah oleh Rasulullah. Ban terkejut tamang dalam rumah Nabi, ban dikalan Nabi kahana di rumah. Pada tempat tidur Nabi, ban dibuka digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu kemudian kafir Quraisy menyampaikan berita kepada pemuka-pemuka Quraisy, kepada tokoh-tokoh Quraisy, sehingga tokoh-tokoh Quraisy Mekah manduk sibuk untuk ia setet hoka Muhammad, hoka Muhammad. Rupanya perlahan baju-baju Rasulullah bersama Abu Bakar menyusuri jalan, nejak baju-baju ke arah yang berbeda dari arah kota Madinah Al-Munawwarah. Para kafir Quraisy yang setet ke arah Madinah karena diduga Rasulullah akan berangkat ke kota Madinah. Ternyata tidak, Rasulullah memang ingin berangkat ke kota Madinah tetapi melalui jalur yang berbeda. Maka inankah karena ketatnya pengepungan, karena dia setet rata sago oleh kafir-kafir Quraisy, maka singgahlah Rasulullah sekalian nepiuhe di Buhasur yang telah tanya kalian gunung, nedaki baju-baju tuang Abu Bakar, unta kena dengan unta baju-baju hingga akhirnya iaitu di puncak Jabal Sur yang di puncak Jabal yang Nagoha nalunti batai. Lalu kemudian Abu Bakar tamang nupukli tempatnya, kemudian lubang-lubang ni dah oleh Abu Bakar, hanangan ni dah oleh nesuk saja Abu Bakar nepri untuk dah lubang. Kemudian setelah beres yang mandum baru mengajak nepakat Rasulullah untuk tabung dalam. Rasulullah karena kelelahan, karena kehedat banu tabung dalam langsung tenget banu ihna Rasulullah. Abu Bakar negala Rasulullah ni ihnan hai cedeti duduk necok nepedu oleh Rasulullah dalam lubung Abu Bakar. Serah Abu Bakar nedoh lubang buha bunuh yang Hanabi tedoh, yang Hanabi tedoh dengan bajai Abu Bakar. Maka inan tu itu bit uli kemudian icoh Abu Bakar nepetun Abu Bakar. Karena Abu Bakar nepetun untuk menjaga Nabi, baik jaga sayang dengan Nabi baru siat sehingga berkali-kali Abu Bakar digigit oleh ular yang berbisa. Sebagaimana yang tupu bahawa salah satu ulu yang berbisa adalah ulu yang berada di padang pasir, yang berada di gurun pasir. Nepetun Abu Bakar. Akhirnya duduk karena Abu Bakar ni kata sakit duduk ban petunyan ru imata Abu Bakar tijoh dia tu muka Nabi sehingga terkejut Nabi. Lalu Nabi dia tanya buat Abu Bakar pekan. Lalu Abu Bakar menceritakan bahawa terjadi kaicoh yang diuli. Kemudian baca bismillah oleh Rasulullah, kemudian melap luka Abu Bakar dengan ibabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga
menjadi mukjizat yang dengan ibadah Rasulullah kemudian Allah sembuhkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Leuro Abu Bakar berada di dalam Gua Hasur. Baru setelah Leuro Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Pani makanan, pani minuman dan so yang kawal Nabi selama di Gua Hasur adalah anak-anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak Abu Bakar yang bernama Abdullah adalah tukang intat makanan. Anak Abu Bakar bernama Asma adalah tukang persiap makanan. Dan pembantu, salah satu pembantu Abu Bakar adalah orang yang menghilangkan jejak kakinya Sayyidina Abdullah anak Abu Bakar dalam gaitat makanan. Ati Abdullah anak Abu Bakar ni gaitat makanan kena lemengguhannya iluputnya jejak pembantu Abu Bakar. Dia rabi kambing, dia rabi kebiri kenan supaya baik muri dapat kaki, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaannya tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Hingga akhirnya setelah 3 hari lalu kemudian Rasulullah berangkat meninggalkan Gua Hasur melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah.